Anak itu dia akan banyak meniru karakter ayahnya kalau ayahnya itu dekat kepada anaknya. Makanya biasa ada ayah bingung, saya kan ustadz, kok anak saya agak berat mengikuti saya punya karakter. Kalau kita sebagai ayah hanya tegas saja, kurang kasih sayang, maka yang muncul itu anak akan memvonis kita ini kasar. Anak itu seperti filosofi besi. Nah, besi itu kalau dia kecil itu bisa dibengkok-bengkokkan. Kalau kita tidak lakukan di masa kecil, kita akan menyesal nanti. Makanya banyak ayah itu menyesal, tidak mempermaini anaknya di masa kecil. Begitu anaknya besar, remaja, mau dipeluk, mau dicium, mau dibanting, itu sudah terlambat. Ya, dia sudah merasa agak risih dengan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, kembali lagi dengan saya Shima Palulun dan dengan narasumber kita pada hari ini Bapak Abdul Rahman YS SPD MPD. Baik, akrab disapa dengan apa Pak? Lebih akrab disapa Pak Rahman IS saja. Oke, Bapak Rahman. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, bagaimana kesibukan Bapak belakangan ini? Awalnya saya pendidik di sekolah pesantren, kemudian 2013 masuk di kampus, dan berhenti di 2024. Sekarang beralih jadi penyuluh agama ASN di Kabupaten Luwu. Kalau boleh tahu Pak, apakah Bapak sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah 9 tahun lebih. Punya anak 2. Oke. Jadi Bapak ini seorang ayah dari 2 anak ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana peran Bapak dalam pola asuh anak itu sendiri? Oke, baik. Jadi pertama yang kita harus paham bahwa anak itu adalah salah satu amanah yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah yang kuasa. Anak ini bisa menjadi rahmat, bahkan bisa pula menjadi ujian atau fitnah bagi kedua orang tuanya, terkhusus kami sebagai ayah. Itu kalau kita lihat ada 2 dalil yang bisa kita sebutkan, tentu ada banyak dalilnya yang lain. Anak itu bisa menjadi ujian, anak bisa menjadi rahmat. Salah satunya disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal, itu dalam ayat ke-28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Itu juga disebutkan dalam Quran surah At-Tagabun ayat ke-15. Tapi itu tergantung dengan ayah, karena ini yang kita bicarakan temanya adalah pola asuh dari seorang ayah. Kalau ayah punya pola yang baik, maka anak tidak menjadi musibah. Tapi kalau ayah tidak punya pola, maka anak itu jadi musibah. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana perbedaan gaya pola asuh Bapak dengan istri Bapak, khususnya dalam mendidik karakter anak Bapak? Oke, baik. Ini karena antara suami dan istri atau ayah dan ibu itu tentu beda fitrahnya. Kalau kami sebagai ayah, tentu itu dalam pola asuhnya pertama kita biasa menerapkan kemandirian kepada anak. Kemandirian ini maksudnya kita ingin melatih anak itu menjadi tumbuh dengan mandiri. Katakanlah dengan manja dia meminta, ayah ambilkan bola dong. Terkadang kita bilang ambil sendiri. Ya. Ayah mau kak beli bola. Terkadang kita ngajak dia nabung. Nabung hari ini cukup uangnya kita beli bola minggu depan. Itu mandiri. Tapi kalau istri atau ibunya itu biasa penuh kasih sayang. Anaknya minta, ayo langsung ke toko beli. Bentuk kasih sayangnya. Kalau ayah itu biasa kita eksploratif. Kita ajak anak kita, kemudian dia bereksplorasi, mengeluarkan minat dan bakatnya. Bahkan
Kita biasa sedikit cuek dengan keadaannya. Apakah dia mau jatuh, luka kalau kecil ya kita biarkan saja. Jatuh ke sungai, kalau sungainya tidak dalam ya tidak apa-apa. Yang penting selama jatuhnya itu tidak membahayakan. Tapi kalau ibu, maka itu biasa dengan penuh kasih sayangnya, sedikit bermain kotor, ibunya sudah histeris, stres mengurus anaknya. Tapi kalau kita ayah, tidak apa-apa, silahkan main kotor, nanti dicuci lagi. Tapi kalau bagi ibu itu biasa sedikit stres. Kemudian ibu itu biasa dia lebih cenderung ke rutinitas rumahan. Ya, menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya, seperti itu. Kemudian kita biasa sebagai ayah, kita itu cuek dengan keadaan. Jadi Bapak ini cenderung lebih cuek. Seharusnya ayah begitu. Yang lebih peduli dalam persoalan mengurus anak itu seharusnya istri. Maka disebut dengan madrasah yang pertama kalau istri. Ayah itu ya orang kedua dalam ya, Pak. Ya, yang dekat kepada anak. Seharusnya istri. Nah, penonton mau tahu nih Pak, bagaimana sih cara seorang ayah membagi waktu agar tetap terlibat dalam tumbuh kembang anak? Oke, baik. Jadi meskipun kita ini sebagai ayah yang punya fitrah untuk bekerja mencari nafkah di luar, kita harus tetap peduli kepada anak-anak kita. Pertama itu, jangan paksa waktu kita, tenaga, kesempatan hanya untuk bekerja. Ya, kita sudah diberikan gaji besar oleh negara, katakanlah kalau orang pendidikan itu ada namanya sertifikasi, kalau guru. Itu biasa kan dia masih ngambil lagi job di tempat lain. Jadi sudah punya gaji pokok, punya tunjangan, punya sertifikasi, tapi kemudian ngambil lagi job di tempat lain sehingga berangkat tidak melihat anak bangun, pulang tidak melihat anak tidur. Sehingga mereka betul-betul hanya memburu uang. Sehingga mereka bisa membiayai anaknya, tetapi mereka tidak punya waktu, kesempatan untuk mentransfer nilai-nilai kesetiaan kepada anak, bagaimana mengajarkan kepada anak tentang budaya. Kalau kita orang dulu, ya tabe-tabe misalnya. Karena dia fokus dengan dunia kerjanya. Kemudian, kita sebagai ayah tentu baik memanfaatkan waktu-waktu untuk liburan, weekend. Apakah itu Sabtu Ahad, atau sekali dalam per triwulan kita ajak anak kita kemana liburan. Jangan liburan itu kita ngambil lagi job, katakanlah kita kerja part-time. Jadi betul-betul yang kita buru adalah harta. Sehingga kita kehilangan harta terbaik, yakni anak yang kemudian sebagai media untuk mentransfer kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, ajak untuk quality time untuk anak, eksplorasi. Kita ajak anak kita ke pantai, meskipun ibunya tidak ikut, kita bertiga lah. Gitu. Saya punya anak 2, saya biasa ajak ke Empang. Saya biasa tinggali jarak 200 meter untuk melatih mereka, apakah mereka saling menjaga, yang kakaknya meninggalkan adiknya, atau justru menungguin adiknya. Kita lihat eksplorasi anak. Kalau adiknya terjatuh, apakah kakaknya nolong atau tidak. Nah, itu eksplorasi. Kemudian kita manfaatkan komunikasi virtual. Jadi kalau saya misalnya lagi dinas di luar kota atau ke tempat kerja bermalam, tidak kembali ke rumah, manfaatkan virtual. Kita video call, kita tanya sudah sholat belum. Nah, ini bentuk cara ayah peduli kepada anak meskipun dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Kemudian mungkin yang terakhir adalah kontrol jarak jauh. Kita beri tugas, kakak kerja ini, adik kerja ini. Kakak diberi tugas mengawasi adiknya, dikerjakan tugasnya atau tidak. Adik juga mengawasi kakaknya, jadi ada tanggung jawab di antara mereka. Begitu kira-kira. Oh ya, jadi seperti itu ya Pak. Ya. Nah, bagaimana pengaruh kehadiran atau ketidakhadiran sosok Bapak terhadap perkembangan emosional dan kepercayaan diri anak Bapak? Ya. Emosional anak ini penting, karena sangat dipengaruhi, salah satunya adalah faktor keluarga, terkhusus kita sebagai ayah. Anak ini harus didukung dalam segala bentuk kebaikan yang dia lakukan. Kalau mengeluh, anak kita itu kan sering mengeluh. Ya. Ayah, saya mau pindah sekolah, ada temanku suka mencubit. Ya, maka kita berikan kasus pembanding. Bahkan kalau bisa, contoh kita sebagai ayahnya. Nah, kita masih mending dicubit. Ayah dulu waktu di sekolah, dilempar kayu sama temanku. Tapi saya tidak pindah sekolah. Malah saya dulu peringkat 1. Itu akan memotivasi anak bahwa dimanapun kita sekolah itu selalu ada tantangan-tantangan. Kemudian yang kedua, anak itu
butuh pendekatan ayah. Ya, ketika si ibu itu atau istri kita ini lagi stres menghadapi anaknya, apakah karena ulahnya yang menghamburkan pakaian, apalagi kalau misalnya anak laki-laki, nah itu biasa rumah berantakan, dalam rumah main bola, buru-buruan dan sebagainya. Biasa kan ibunya stres, kita suami santai saja, gitu. Tapi biasa ibunya yang sedikit stres, maka kita sebagai suami atau ayah itu butuh dekat kepada anak, kita bantu untuk merapikan kembali dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk membangun emosional anak ini kita perlu mengajarkan kepada mereka menceritakan tentang sosok pahlawan nasabnya, garis keturunannya, apakah itu ayahnya, saya sebagai ayah, ataukah itu kakeknya dari saya, atau kakek neneknya dari ibunya. Itu perlu kita ajarkan cerita-cerita, kisah-kisah yang menginspirasi. Kakekmu dulu itu adalah seorang pahlawan, kalau ada orang nakal, dia terdepan. Meskipun itu sedikit bermajas, hiperbola, diperbesar-besar, tapi minimal memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada anak sehingga mereka menjadi tumbuh mentalnya itu percaya diri kepada temannya, bahwa dulu kakek saya itu tentara misalnya. Dulu kakek saya itu polisi yang baik. Ya, dulu kakek saya itu guru. Jadi mereka terbangun emosional kepercayaan dirinya yang besar. Jangan berbalik. Kita ceritakan bahwa dulu kakekmu itu misalnya pencuri. Itu menyebabkan anak itu minder, bahkan bisa mengadopsi apa yang kakeknya dulu, oh ternyata kakek saya dulu begini, berarti saya wajar dong kalau saya juga seperti itu. Kemudian yang keempat terakhir, tentang emosional anak ini, bahwa karakter anak itu akan ikut pada ayah jika banyak berkomunikasi. Jadi anak itu dia akan banyak meniru karakter ayahnya kalau ayahnya itu dekat kepada anaknya. Makanya biasa ada ayah bingung, saya kan ustadz, kok anak saya agak berat mengikuti saya punya karakter sebagai ustadz misalnya. Karena bisa jadi ustadz ini sibuk dakwah tetapi dia kurang dekat kepada anaknya. Ya, dekat kepada jamaahnya tapi jauh dari anaknya, baik secara waktu, jarak, apalagi batin atau emosi. Nah, ini penting. Nah, kedekatan komunikasi ini bisa melalui verbal ataupun melalui non-verbal. Seperti itu. Wah, menarik banget ya. Nah, seringkali figur seorang ayah dikenal lebih bagus. Bagaimana cara Bapak menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang dalam mendidik anak Bapak sendiri? Oh ya, jadi keseimbangan tegas ini dan kasih sayang ini penting. Karena kalau kita sebagai ayah hanya tegas saja, kurang kasih sayang, maka yang muncul itu anak akan memvonis kita ini kasar. Kita ini menakutkan. Yang bagus itu ketika kita tegas dan ada kasih sayang, maka anak akan muncul rasa segan dan dekat, menghormati ayahnya. Jadi ini penting sehingga yang pertama itu kita tegas dalam persoalan aturan, tapi penuh kasih sayang dalam persoalan kebaikan-kebaikan yang anak tonjolkan meskipun itu kecil. Jadi kita tidak boleh mengukur anak itu sempurna akhlaknya layaknya seorang ustadz, tidak. Karena mereka itu masih anak. Mereka kalau melakukan memecahkan gelas, kita sebagai ayah ya paling sedikit komentar kemudian kita amankan gelas yang pecah itu. Tidak memberikan sanksi yang berlebihan dari perilaku anak yang katakanlah pelanggarannya kecil tapi sanksinya besar. Nah, itu tidak baik. Dia harus berimbang memang. Kemudian yang kedua, di saat kita sebagai ayah itu tegas, maka itu tidak boleh dicampur dengan candaan. Biasa kan kenapa kalau misalnya ibu itu pada umumnya ya kalau kita amati, ibu itu kalau meminta anaknya untuk disiplin dan sebagainya, ibunya itu stres, tidak bisa, setengah mati. Ya, lebih banyak ibu itu tidak berhasil mendisiplinkan anak dibanding yang berhasil menurut saya pengamatan. Tapi kalau ayah pada umumnya berhasil. Kenapa? Ayah itu kalau tegas ya tegas. 2 jam ke depan baru boleh bercanda sama anak. Tapi kalau ibu biasanya itu bercanda di jam 10, kemudian tegas jam 10 lewat 5 menit, kemudian marah jam 10 lewat 20 menit. Dalam 1 jam,
10 kali perlakuan kepada anak. Tegas, marah, bercanda, diajak main-main, dan sebagainya. Kalau kami sebagai ayah itu, kalau kita marah jam sekian, kita kasih selang waktu. Bahkan kalau bisa kita tunggu sampai dia datang minta maaf. Ya. Atau misalnya kita kasih waktu dulu. Kemudian anak juga perlu diberi hadiah, reward saat anak itu mencapai tujuannya. Jadi kita tegas tetapi di waktu dia berhasil, dapat prestasi, baik itu di sekolah maupun di non formal, di masyarakat, itu perlu kita beri reward, hadiah. Itu untuk menyebabkan mereka itu, oh ternyata ayah saya ini tegas, bukan kasar. Jadi kalau ada orang tegas tapi kurang kasih sayang, maka itu menyebabkan dia ditakutin. Tapi kalau ada orang tegas tapi penuh kasih sayang, menyebabkan dia disegani. Ditakuti, disegani itu beda. Terakhir, anak itu seperti filosofi besi. Nah, besi itu kalau dia kecil itu bisa dibengkok-bengkokkan. Jadi kalau anak kita masih kecil, detik-detik memang telinganya cubit, pukul dengan cara yang terukur. Nah, kalau guru saya dulu ngajarkan, kalau mukul anak itu tidak boleh dilepas, harus dipegang tangannya, kemudian bismillah zikir, kemudian dipukul. Itu kalau dipukul dengan zikir itu Allah ikut di dalamnya. Tapi kalau kita pukul dengan cara dilepas, tidak disentuh, tidak ditahan tangannya, kemudian dipukul sambil diburu, apalagi dengan melampiaskan amarah, rasa capek, suntuk, kemudian dia bikin ulah, kemudian kita pukul, itu setan yang ikut di dalamnya. Maka anak tambah jauh sama kita. Tapi kalau anak itu dipukul dengan kasih sayang, meskipun sakit, tapi sesaat. Jadi kalau masih kecil, bentuk memang anak kita ini kita mau bawa kemana. Ya, nanti yang warnai itu lingkungan pendidikan, yang bentuk itu orang tuanya. Kalau sudah besar, anak itu seperti besi. Yang tadinya kecil seperti kawat, kita bisa bengkokkan. Tapi kalau dia sudah besar, itu seperti tiang listrik besarnya. Kalau dibengkokkan, tidak bisa. Sudah setengah mati. Maka kalau menunggu anak sudah remaja, SMP, SMA, baru mau dijadikan ustadz, itu rasa-rasanya sedikit terlambat. Bukan berarti tidak mungkin, tapi sedikit terlambat. Begitu kira-kira. Oke Pak, kalau boleh tahu, Bapak dalam keluarga modern, peran Bapak mulai lebih aktif terlibat dalam pengasuh. Tantangan terbesar apa Pak, kalau boleh tahu? Baik. Di dunia modern ini karena biasa banyak suami atau ayah itu dia yang jadi rumahan, ya, penjaga anak, jadi apa ya, mengajar anak di rumah, mendampingi anak, kasih makan anak. Maka sebenarnya fitrah ayah itu dia seharusnya tegas, kemudian disegani, kemudian biasa dia kaku dalam mendidik anak atau mendampingi anak di rumah. Seandainya bisa ditampilkan video-video itu banyak yang menggambarkan, tadi saya kirimkan dalam teman-teman itu ada video ketika ayah yang menjaga anak itu biasa sedikit kaku, beda kalau sama ibunya. Kemudian ayah itu tidak akan serapi ibu, ya, tidak secantik ibu ketika dia yang mendampingi atau memenuhi kebutuhan anaknya di rumah. Kalau ibu biasa memberi makan itu ya dengan kasih sayang. Kalau anak minta telur, dibuatkan telur. Kalau saya sebagai ayah, itu saya yang format. Hari ini sayur, nanti siang ikan. Tapi kalau ibunya biasa lebih cenderung kepada ibu biasa itu, apa yang diminta anak? Nugget misalnya. Kalau dia minta telur dadar, ya dibuatkan telur dadar. Kalau saya sebagai ayah, lebih cenderung kepada format, saya yang memformat. Biasa kalau ibu lebih cenderung kepada anaknya yang memformat, apa yang diinginkan anaknya diikutin ibunya. Nah, kalau kami sebagai ayah, biasanya ayah yang format. Apalagi kalau ayah sebagai ayah tidak kreatif dalam menyiapkan apa yang diinginkan anak. Jika misalnya istri kita berkarir atau ibunya berkarir. Kemudian yang lebih penting bahwa fitrahnya seorang ayah itu sebenarnya bukan sebagai orang rumahan yang menjaga anak 24 jam. Sebenarnya kalau yang saya lebih sepakat, ayah itu fitrahnya dia adalah bertanggung jawab kepada nafkah. Tapi kan dunia modern sekarang yang lebih kompleks, ya kadang ada suami yang dia menjadi
pengasuh anak di rumah, istri yang bekerja di luar. Itu kalau pendapat saya kurang pas. Boleh istri bekerja, tetapi hanya untuk mendukung sedikit meringankan beban suami. Terkecuali suami yang mungkin sudah lumpuh, sakit, tidak bisa lagi bekerja, maka apa boleh buat istri yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau selama suami itu kuat, sehat, punya kesempatan, akal yang baik, maka seharusnya dia yang bertanggung jawab untuk bekerja. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terakhir nih, Pak. Apa pesan atau nasihat Bapak untuk para ayah di luar sana agar bisa menjadi figur yang baik dalam mendidik dan membesarkan anak? Oke, baik. Wah, ini yang terakhir ya. Ini kayaknya Ya, agak berat. Ini bisa saja pro kontra. Ya, ada yang sepakat, ada yang tidak. Tapi ini pendapat saya nih. oke, Pak. Untuk pesan-pesan kepada semua ayah, terkhusus kepada saya. Pertama, bersama anak itu hanya beberapa saat. Tingkatannya kalau diurutkan kan mulai dari balita atau bayi, kemudian naik menjadi kanak-kanak, kemudian anak-anak, kemudian anak, remaja, kemudian dewasa awal. Maka bersama anak itu hanya beberapa saat. Maka manfaatkan sebelum menyesal. Anak saya itu kan diminta sama kakeknya, neneknya, tantenya, om, saudara saya minta, Rahman, kasih saya anakmu, nanti kalau sekolah kau ambil kembali. Saya tidak mau. Kenapa? Bersama anak itu hanya sesaat. Untuk memiliki anak itu yang bisa dipermaini, diajak guling-guling di kasur itu kan hanya umur di antara 2 sampai ya 10 tahun lah. Anak saya sekarang umurnya sudah 9 tahun, baru saja milad yang ke-9. Itu ketika diajak bercanda-bercanda main guling-guling di kasur, dia sudah mulai sedikit melawan. Menandakan bahwa dia sudah mulai agak risih berpelukan dengan ayahnya. Sehingga kalau kita tidak lakukan di masa kecil, kita akan menyesal nanti. Makanya banyak ayah itu menyesal, tidak mempermaini anaknya di masa kecil. Begitu anaknya besar, remaja, mau dipeluk, mau dicium, mau dibanting, itu sudah terlambat. Ya, dia sudah merasa agak risih dengan ayah. Itu yang pertama. Jadi manfaatkan waktu bersama dengan anak di waktu dia masih kecil. Sebelum datang penyesalan. Yang kedua, ayah itu mesti punya iman dan ilmu, serta metode atau pola asuh yang tepat dan benar. Kalau salah ilmunya, kurang metode atau pola asuhnya, maka itu bisa menyebabkan terbentuknya karakter yang negatif pada anak. Kemudian pesan yang ketiga, anak itu tadi seperti filosofi besi. Kalau masih kecil, gampang dibentuk. Kalau sudah besar, rasa-rasanya sudah terlambat. Meskipun masih ada peluang untuk membentuknya. Yang terakhir, pesan untuk kami semua para ayah atau suami itu mesti jauh harus lebih sabar dibanding ibu atau istri dalam rumah tangga, dalam membina dan mendidik anak-anak. Seorang ayah itu jika tidak sabar, tidak mudah memaafkan anak-anaknya yang katakanlah apa yang diharapkan ternyata itu agak berat, maka ayah itu bisa pendek umur. Nah, ini pendapat saya dari hasil pengkajian, pengamatan, pemahaman dari keilmuan yang saya pahami. Seorang ayah itu yang susah untuk bersabar, susah untuk memaafkan keadaan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah keadaan anak yang belum sempurna, perilaku anak yang tidak sempurna, karakter kepribadiannya. Maka ketika ayah tidak mampu memaafkan, mengikhlaskan semua itu, tidak bersabar atas semua itu, ayah itu bisa gampang sakit. Nah, ini pesan penting untuk ayah ini. Ini mungkin salah satu poinnya. Kalau ayah itu susah memaafkan, tidak sabar dalam membina anak-anaknya, termasuk keadaan rumah tangganya, istri dan anaknya, maka dia gampang sakit. Kemudian bahkan bisa menyebabkan umurnya menjadi pendek. Nah, ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, Pak. Jadi, bagaimana dengan ayah yang di luar sana? Banyak yang meninggalkan anaknya dan istrinya. Apa sih, Pak, pesan yang dapat Bapak sampaikan kepada seorang ayah yang meninggalkan anaknya sejak anaknya ini berumur 3 tahun? Apakah ada pesan? Ya, ini ditinggalkan dalam maksud permanen ya, atau sesaat? Ditinggalkan permanen. Ditinggalkan permanen. Oke, baik. Jadi ini kan biasa orang bercerai itu
dalam Islam kalau kita urutkan asbab yang paling pertama yang bisa kita menyebabkan kita harus menceraikan istri itu kan yang paling utama adalah murtad. Ketika istri murtad atau suami murtad. Kedua, ketika istri itu berselingkuh, itu berat dimaafkan. Kalau hanya persoalan karakternya istri, misalnya katakanlah lambat bangun masak, itu bisa dimaafkan. Dia tidak jago masak, bisa dimaafkan. Jadi janganlah mudah untuk meninggalkan pasangan sehingga anak kita juga terlantar. Tentu dalam faham saya, ada dosa bagi seorang ayah kalau dia menceraikan istrinya, anaknya juga kemudian menjadi terlunta-lunta, hilang kasih sayangnya. Ada beban psikologi bagi seorang ayah dan ketika tidak mampu membiayai anaknya apalagi menelantarkan, meninggalkan istri dan anaknya, maka itu ada dosa bagi ayah yang meninggalkan anaknya. Meskipun secara agama dibolehkan, cerai itu kan halal tapi dibenci. Kenapa dibenci? Anak menjadi tidak bisa tumbuh kembang secara fisik dan mentalnya menjadi baik. Karena akibat dari perceraian itu. Jadi cerai itu halal, tapi dibenci. Kenapa dibenci? Tadinya anak punya cita-cita jadi ini. Tapi karena ibu dan ayah yang berantakan, maka menyebabkan mereka tidak bisa mencapai cita-cita itu. Belum lagi persoalan mentalnya yang tidak bisa tumbuh sempurna karena kekurangan kasih sayang dan sebagainya. Tentu dalam faham saya, kalau menceraikan istri dan dia tidak lagi perhatian kepada anaknya juga termasuk biaya dan kasih sayang, maka ada dosa bagi ayah itu yang meninggalkan istri dan anaknya. Terkecuali bercerai tetapi sering berjumpa dengan anaknya. Saya punya teman begitu. Dia punya anak 2 di istri pertama dan 2 anak di istri kedua. Hampir setiap pekan dia bertemu dengan anaknya. Tapi dengan mantan istrinya tidak. Tapi dengan anaknya, kalau bukan naik Grab, naik Maxim datang diantar kakeknya, dia bertemu dengan anak. Jadi meskipun berpisah dengan anaknya, dia tetap punya kewajiban untuk kasih sayang dan biaya kepada anaknya. Kalau laki-laki ya sampai dia menikah. Kalau perempuan sampai dia menikah. Kalau laki-laki sampai dia dewasa. Kira-kira begitu. Baik teman-teman, itulah tadi pola asuh yang diterapkan oleh Bapak Abdul Rahman YS SPD MPD. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari pola asuh yang diterapkan oleh Bapak Abdul Rahman ini. Untuk seorang ayah di luar sana atau yang baru mau menjadi ayah bisa belajar dari pola asuh yang diterapkan oleh Bapak Abdul Rahman. Nah, ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendukung emosional, panutan, dan pembentuk karakter seorang anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.